bercerita tentang seorang wanita yang menjadi pembunuh bayaran dan kemudian dia mencari orang-orang yang telah memanfaatkannya selama ini. Berlatar di Jepang, Kate yang saat ini tengah mengintai mangsanya, dia bersiap untuk misinya kali ini. Dia sangat santai karena dia selama ini tak pernah gagal. Pertama-tama, dia membunuh 2 penjaga yang sedang patroli. Kemudian setelah itu dia mulai mengintai mangsanya. Akan tetapi kejadian tak terduga, ada seorang anak gadis. Dia sedikit bimbang harus membunuh orang itu di depan anaknya, tapi kemudian dia mengabaikannya dan terlihat anak itu yang menjerit dan menangis. Tak terasa 10 bulan kemudian, Kate bertemu dengan V. V adalah orang yang menemukan dan melatih Kate menjadi seorang pembunuh. Kali ini Kate berniat untuk berhenti dari pekerjaannya, tapi V tak mengizinkannya begitu saja. Dia meminta Kate untuk menjalankan satu misi terakhir sebelum pensiun. Kemudian Kate pergi ke sebuah klub. Di sana dia bertemu dengan seorang pria yang bernama Stephen. Mereka menghabiskan waktu bersama. Setelah itu Kate melihat profil dari Stephen ini, agak mencurigakan. Kate bersiap untuk menjalankan misinya. Sasarannya kali ini adalah Kijima, seorang gangster paling berkuasa di Jepang. Saat ini, dia akan menembak Kijima. Untuk pertama kalinya dia meleset. Dia sedikit pusing, ada yang aneh dengan dirinya. Kemudian dia mengejar Kijima lagi, tapi dia gagal. Kate mencuri sebuah mobil yang digunakan untuk kabur. Aksi kejar-kejaran sangat epik hingga tiba-tiba Kate pusing, dia menabrak pembatas jalan, namun untungnya ada V di sana yang menjemputnya. Kate saat ini tengah berada di rumah sakit. Dia didiagnosis mengidap SRA tingkat lanjut akibat radiasi laser yang tak ada harapan untuk disembuhkan. Dia pun mengingat Stephen memberikannya minuman. Kate memutuskan keluar dari rumah sakit. Polisi mulai mencarinya. Dia mengecoh polisi dan menyuruh salah satu dokter untuk memberikannya obat penghilang rasa sakit. Dia pergi ke rumah Stephen. Dia menginterogasi Stephen, menodongnya, tapi Stephen berkata dia telah diperintahkan oleh Kazuo Sato. Kate pergi menemui V. Dia mencari tahu tentang Kazuo Sato yang merupakan salah satu anak buah Kijima. Kate pergi ke suatu tempat. Di sana adalah salah satu markas Yakuza. Dengan sangat epik, skill membunuh dari Kate benar-benar hebat. Begitu banyaknya anak buah Kato, tapi dia berhasil membunuh mereka semua hingga menyisakan satu orang yang memberikan petunjuk di mana keberadaan Kijima. Kali ini dia pergi untuk mencari wanita bernama Annie. Kate pun pergi ke sebuah klub dan akhirnya dia menemukan Annie. Dia membawanya dengan paksa walaupun Annie mengelak. Annie adalah keponakan dari Kijima. Annie adalah anak perempuan dari orang yang telah Kate bunuh pada misi sebelumnya. Dia mulai mengingatnya dan hanya Annie lah yang punya akses untuk menghubungi Kijima. Tapi Annie harus menghubungi Renji dahulu. Renji adalah orang kepercayaan dari Kijima. Setelah mendengar Annie diculik, Renji menyuruh anak buahnya untuk pergi menjemput Annie. Pada saat ini, Kate yang menunggu kedatangan Renji. Dia terlebih dahulu mengamankan Annie. Dia mengikatnya di sebuah toilet. Kemudian anak buah Renji datang. Kate harus menghadapinya. Jumlah mereka begitu banyak. Aksi yang sangat memukau dipertontonkan Kate. Dia seorang diri menghadapi begitu banyak Yakuza. Tiba-tiba Annie bisa membuka ikatannya. Dia bertemu dengan Shinzo, anak buah Renji. Tapi sesuatu yang tak terduga terjadi. Ternyata Shinzo ingin membunuh Annie, tapi untungnya saat itu ada Kate yang segera menyelamatkan Annie dan membunuh Shinzo. Saat ini Annie sangat kecewa dengan orang-orang yang ternyata sangat membencinya dan ingin membunuhnya. Sekarang Annie dan Kate mulai bekerja sama. Sekarang Kate dan Annie mengunjungi kediaman Jojima. Jojima adalah kekasih Renji. Hanya dialah yang punya akses yang bisa menghubungi Renji dengan sesuka hati. Kemudian mereka tiba di apartemen. Annie mengelabui para penjaga dan kemudian Kate dan Jojima mulai bertarung. Tampaknya kali ini Kate menemukan lawan yang sepadan. Jojima bukanlah pria sembarangan. Dia berhasil memojokkan Kate, tapi Kate tak begitu saja kalah. Mereka bertarung dengan seimbang, memamerkan teknik mereka yang begitu indah. Hingga akhirnya momen di mana Kate sudah tak berdaya, Jojima siap mengeksekusinya. Tapi untungnya ada Annie yang berhasil memukul kepala Jojima hingga pecah dan Jojima harus tewas.
Setelah mendapatkan informasi keberadaan Renji, mereka akhirnya menyergap Renji. Renji tak berdaya. Renji memberitahukan bahwa saat ini V, yaitu rekan dari Kate, turut terlibat dalam kasus ini. Kate melepaskan Renji. Dia segera pergi ke kediaman dari Kijima. Mereka pun tiba. Annie menyarankan Kate untuk menundanya dahulu karena saat ini keadaan Kate benar-benar parah, tapi dia mengabaikan Annie. Annie yang saat ini menunggu di luar, dia ditemui oleh V. V memberitahu kepada Annie bahwa yang telah membunuh ayahnya adalah Kate. Annie sangat marah pada Kate hingga dia meninggalkan Kate dan pergi bersama V. Sementara itu, Kate dan Kijima yang tengah bersama. Kijima tak takut sedikit pun dengan Kate. Kemudian Kijima memberitahukan rahasia yang sebenarnya bahwa selama ini dalang dibalik semua ini adalah Renji dan V. Mereka bekerja sama untuk menggulingkan Kijima dan menjadi pimpinan Yakuza, dan V akan menerima banyak untung dari semua itu. Kate pergi. Dia melihat Annie yang telah dibawa oleh V. Kemudian Kijima datang menghampirinya, mengajaknya untuk pergi bersama ke kediaman dari Renji. Keadaan Kate saat ini benar-benar parah, luka di sekujur tubuhnya, tenaga yang sudah tak ada lagi. Dia hanya menyisakan satu obat penahan rasa sakit yang dia persiapkan untuk pertempuran terakhirnya. Saat ini Renji dan V bersama mereka mendiskusikan rencana selanjutnya. Mereka memutuskan untuk menyekap Annie sebagai jaminan. Tapi Kate dan Kijima bersama anak buahnya tiba di hotel tempat persembunyian Renji. Mereka menyerbunya. Kate saat ini sangat keren dengan aksi yang begitu rupawan, dengan skill yang begitu hebat. Dia bisa menaklukkan anak buah Renji yang begitu banyak. Sementara itu Kijima saat ini mengincar Renji. Dia akhirnya bertemu dengan Renji dan akhirnya mereka memutuskan untuk berduel ala samurai. Renji meremehkan Kijima, tapi dengan mudahnya Kijima berhasil mengalahkan Renji. Sementara itu, V yang saat ini tengah menodongkan pistol ke arah Annie. Kate harus mencari cara bagaimana cara untuk menyelamatkan Annie. Sedangkan dia sudah tahu bahwa melawan Pi tidaklah mudah karena Pi adalah orang yang mengajarinya menjadi seorang pembunuh. Kijima pun datang. Dia dan anak buahnya menodongkan pistol ke arah V. Tapi Kate menyuruhnya untuk tak ikut campur. Akhirnya V dan Kate memutuskan untuk berduel. Mereka kali ini berduel dengan menodongkan pistol satu sama lain yang mengandalkan kecepatan tangan mereka mulai menembak. Mereka sama-sama terkena tembakan, tapi tampaknya saat ini V terlihat lebih tak berdaya. Dia tak sanggup lagi untuk berdiri karena tembakan V mengenai organ vitalnya. Kate pun meninggalkannya. Dia disambut oleh Annie dan Kijima, tapi Kate nampaknya tak bisa menahan kesakitannya lagi. Energinya benar-benar sudah tidak ada. Dia sudah sangat lemah. Kate akhirnya menasehati Annie, memberikan kata-kata yang menginspirasi Annie. Hingga akhirnya Kate harus tewas di pelukan Annie. Itulah akhir dari film Kate. Film yang benar-benar seru, full action. Dan untuk teman-teman jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Terima kasih.